Film dibuka dengan berkumpulnya para ustadz di salah satu pondok pesantren. Di radio tersiar berita kerusuhan yang terjadi di Jakarta. Bukan hanya itu, mereka juga sedang dilanda cemas karena berita tentang sekelompok orang bertopeng atau para ninja yang membantai para dukun, ustadz, dan kiai. Saat salah satu ustadz membakar sampah dan menutup jendela, dari atas genteng terdengar suara beberapa orang berjalan. Tiba-tiba lampu mati dan para ustadz itu dibantai oleh para ninja tersebut. Salah satu santriwati bernama Anissa, ia terbangun karena mimpi buruk. Kemudian ia menyalakan lampion kecil karena sedang mati lampu. Saat ia membuka pintu ingin keluar, sesosok setan menakutkan berada di depannya. Pagi telah tiba, para santri akan menuju kelas. Di jalan mereka saling tegur sapa dengan sesama santri dan para ustadz guru yang mengajar. Mereka siap memasuki kelasnya masing-masing untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar baru beberapa menit dimulai, terdengar pengumuman bahwa kegiatan belajar dihentikan dan para santri disuruh kembali ke asramanya. Belajar mengajar hari ini diliburkan. Kalian lanjutkan tugas di asrama masing-masing. Ali dan Satrio yang bolos sambil ngerokok, mereka juga mendengarnya. Di depan ruang guru terlihat Ustadz Bagas dan Ustadz Ridwan yang sedang berdebat kecil mengenai mayat kedua Ustadz yang dibantai oleh para ninja. Menurut Ustadz Bagas harus cepat bertindak. Namun Ustadz Ridwan memilih menunggu guru besarnya pulang, yaitu Kiai, untuk memberikan keputusan. Di sela-sela itu Ustadzah langsung menengahi perdebatan mereka. Di UKS Anissa yang sedang mengambil sesuatu didatangi oleh Ali dan Satrio. Kemudian Satrio bertanya kenapa berada di UKS dan menanyakan perihal tentang percakapan Anissa dan temanya tadi mengenai melihat setan waktu ia mendengar di jalan. Di sela-sela itu datanglah Ustadz Ridwan dan mencium bau rokok dari mereka berdua, sempat mengelak namun korek api yang berada di atas kopiah Ali membuat mereka tak bisa bohong lagi. Kemudian Satrio juga menanyakan tentang Ustadz Rohim dan Ustadz Yanuar yang belum kelihatan ke Ustadz Ridwan. Kamu merokok ya? Ini apa? Saya nggak lihat Ustadz Rohim sama Ustadz Yanuar. Sore menjelang malam di asrama putra, Satrio merasa ada yang aneh dengan perilaku para penghuni pondok pesantren, termasuk para ustadz dan para santrinya. Ia juga masih penasaran dengan Ustadz Rohim dan Yanuar yang belum seharian kelihatan. Di UKS Anissa yang masih terbaring lemas karena datang bulan, didatangi setan perempuan yang menyeramkan. Setan itu mendekatinya lalu menghilang. Ia pun lari keluar ketakutan. Di luar setan itu mengikutinya lagi dan menepuk pundaknya. Kemudian ia lari lagi menuju asrama. Di jalan setan itu menghadangnya lagi. Kemudian ia lari lagi sembari bersembunyi. Namun tetap saja setan itu masih mengikutinya. Ia pun bersembunyi lebih ke dalam. Di situ lalu ia melihat Ustadz Bagas sedang menggali sesuatu. Dan ia langsung berasumsi bahwa itu adalah santet. Scene berpindah ke Ustadz Samir yang masuk ke dalam rumah, yang berisikan mayat Ustadz Rohim dan Yanuar. Dan terlihat seseorang yang sedang melakukan praktek perdukunan. Kemudian dengan ritual itu mayat kedua Ustadz tersebut bangun dan menakuti Ustadz Samir. Saat akan keluar pintu itu terkunci, kemudian mayat itu jatuh dari atas atap dengan kelapa terputus dan ditenteng. Lalu mayat itu memuntahkan sesuatu ke arah Ustadz Samir. Anissa yang dari tadi ketakutan dikejar setan, di jalan bertemu Satrio. Tak lama kemudian mereka mendengar teriakan seseorang. Mereka pun lari ke suara tersebut dan langsung mendapati kondisi Ustadz Samir yang memprihatinkan. Kemudian mereka berdua meminta tolong dan langsung membawanya ke UKS. Sambil dikerumuni banyak santri, perdebatan kecil terjadi antara Anissa dan temanya tentang santet dan sihir.
Tak lama kemudian akhirnya Kiai pun pulang dan menanyakan 2 mayat Ustadz yang menghilang. Ustadz Ridwan yang diberi tanggung jawab memimpin pondok pesantren oleh Kiai kurang sigap untuk memberikan keputusan. Kemudian perdebatan kecil antara Ustadz Bagas dan Ridwan pun terjadi di hadapan Kiai. Kiai lalu meminta mengumpulkan semua santri dan melakukan sholat. Di sela sholat saat sujud, Satrio mengintip ada salah satu mayat Ustadz yang berdiri di depannya. Dan kemudian Kiai yang sedang mengimami tiba-tiba menghilang. Astagfirullah. Semua santri pun akhirnya dikumpulkan di aula untuk keamanan. Saat akan tidur, Satrio dan Ali menuju ke ruang guru, ingin mencari tahu sebenarnya apa yang sedang terjadi. Lalu mereka menemukan koran yang memberitakan tentang pembantaian tersebut. Petugas pondok yang sedang berpatroli merasakan gerak-gerik mereka di ruang guru. Untung saja saat petugas itu mengeceknya mereka tidak ketahuan. Sin berpindah ke Anissa yang terbangun di malam hari dan mendapati hanya mereka berdua di situ. Kemudian ia melihat temanya yang sedang berlenggak-lenggok sembari dipanggil tidak menyaut. Saat balik badan ternyata ia sedang kesurupan. Saat akan menyerangnya ia pun dibangunkan oleh temanya dan panik, dan ternyata itu hanya mimpi. Kemudian ia keluar dan mendengar seperti ada suara perempuan yang memanggilnya, lalu sekelibat setan perempuan itu membisikinya. Sin berpindah lagi ke Satrio dan Ali yang sedang mengecek kondisi Ustadz Samir. Mereka akan mengkompresnya, dan masih bertanya-tanya kenapa sebenarnya Ustadz Samir ini. Saat Satrio keluar, tiba-tiba Ustadz Samir bangun dan menyerang Ali. Beruntungnya Ali segera keluar. Anissa yang tadi mendengar bisikan setan perempuan itu mengikutinya, menuju ke salah satu rumah. Kemudian ia menuju ke tempat jemuran dan menemukan Buhul. Kemudian ia juga melihat Ustadz Bagas yang bertingkah aneh. Kemudian ia dikagetkan oleh temanya. Saat temanya sedang mengeringkan jemuran, ia melihat bayangan di balik kain. Lalu cipratan cucian itu mengenai matanya dan kesakitan. Lalu ia muntah cairan merah dan keluar kawat berduri dari mulutnya, serta keluar paku dari kedua bola matonya. Kemudian sambil kesakitan ia berjalan dan terpeleset jatuh ke sumur. Perdebatan antara Ustadz Ridwan dan Bagas pun kembali terjadi. Ustadz Bagas mempertanyakan keputusan Ustadz Ridwan kenapa tidak memulangkan para santri dalam kondisi genting ini. Ditambah lagi Kiai hilang dan polisi tidak bisa datang ke lokasi. Ustazah pun melerai dan ia bilang ada pembunuh di pondok pesantren ini. Ustadz Bagas pun langsung mempertanyakan itu. Zarati tahu dari mana? Malam pun tiba. Saat sedang melakukan tahlilan, beberapa santri mengalami kesurupan dan membuat suasana menjadi kacau tak terkendali. Kabeh mati, kabeh. Mati, kabeh, mati, kabeh. Kemudian para ustadz dan beberapa santri yang masih sadar membantu menyadarkannya kembali. Saat kondisi sudah kondusif, Ustadz memerintahkan Satrio, Anissa, dan Ali mengambil obat. Saat mengambil obat, di samping lemari ada Ustadz Samir yang sedang memakan beling. Kemudian mereka berdua dikagetkan olehnya dan memberitahu bapa dari Satrio. Seketika Satrio ingin pulang melihat kondisi orang tuanya. Di situ ia pun dilarang oleh Anissa untuk pulang. Terjadi perdebatan kecil antara Anissa dan Satrio, namun Satrio tetap kekeh untuk pulang. Saat menuju pulang, di jalan Satrio melihat mayat tergeletak dan tergantung di sepanjang jalan. Sementara itu di rumah kedua orang tua Satrio, ibunya sudah 4 kali menyiapkan kopi dan makanan untuk suaminya. Tapi saat ibunya manggil-manggil nama bapa, di situ ia melihat tinggal kopiahnya saja yang tersisa. Tiba-tiba bapaknya sudah mati tergantung oleh kelompok ninja. Di sisi lain Satrio yang sedang mengintip kelompok pembantai di jalan, ketahuan dan kemudian dikejar.
Lalu ia lari dan lompat ke tempat pembuangan mayat dan selamat. Kemudian polisi membawa kerumunan mayat dan Satrio yang berpura-pura mati ke rumah sakit. Kemudian ia keluar dari kantong jenazah dan melihat banyak korban di situ. Anissa yang sudah sejak dari awal menaruh curiga ke Ustadz Bagas, menanyakan tentang kemana waktu para santri kesurupan. Ia menjawab mencari kiai. Kemudian Anissa menanyakan tentang apa yang Ustadz Bagas lakukan di sumur. Ustadz Bagas pun seolah tahu prasangka buruknya dan langsung menepis tuduhannya itu. Sampailah Satrio ke lingkungan rumahnya. Di jalanan dekat lingkungannya pun yang ia lewati, banyak sekali mayat bergantungan dan bergeletakan. Akhirnya, ia bertemu ibunya dan berpelukan sangat emosional. Kemudian ia melihat jasad bapaknya dan menguburkannya di belakang rumah. Kita bisa makamkan Bapak di belakang rumah, Bu. Satrio nggak bisa jagain Bapak. Kemudian ibunya bercerita tentang masa lalu bapaknya yang dituduh dukun santet. Kemudian ia mengajak ibunya untuk pergi dari rumah karena sudah tidak aman, namun ibunya menolaknya. Ibu ikut saya ya, Bu. Ibu ikut saya, Bu. Di sini bukan tempatmu lagi. Di sana itu masa depan kamu, Yok. Sin berpindah ke Anissa yang ingin ambil air di dapur, yang dibantu oleh si Embo. Kemudian ia melihat si Embo yang kembali dengan kesurupan dan melukai diri sendiri. Sementara itu, Ustadzah yang sedang mengurus Ustadz Samir sambil menunggu air dari Anissa tiba-tiba mati lampu. Saat Anissa sudah kembali, Anissa melihat Ustadzah yang sedang melukai dirinya sendiri karena kesurupan. Anissa pun ketakutan dan lari menuju pintu, tapi pintu itu terkunci sendiri. Kemudian ia menuju ke jendela, tapi Ustadzah menariknya, lalu ia membaca ayat kursi dan Ustadzah berbalik melukai diri sendiri. Anissa kemudian mendapatkan bisikan dari setan perempuan kembali. Kali ini ia menuju kamar Kiai. Kemudian ia mencari Pak Ustadz dan menyuruhnya untuk memeriksa kamar Pak Kiai. Saat mereka berhasil mendobraknya, mereka menemukan sesajen di kamar Kiai dan langsung menuduh Ustadz Bagas sebagai dalangnya. Jawab, Ustadz! Kemudian mereka langsung menyeret Ustadz Bagas dan mengikatnya di dalam aula. Kamu, Fatih sama Dina, coba cari ke ruang bokap ya. Anissa dan Satrio menuju ke kamarnya Ustadz Bagas. Satrio berhasil masuk namun terkunci dari dalam. Kemudian Anissa melihat setan perempuan di kamar Ustadz Ridwan. Ia pun menuju ke situ dan melihat dari sela-sela Ustadz Ridwan sedang melakukan ritual santet. Kemudian dengan santetnya, Ridwan membuat Anissa masuk terpental ke dalam kamarnya. Ia kemudian disiksa. Apa salah kami, Ustaz? Aku bisa pasti. Sementara itu di aula saat mereka sedang mengobati santri yang terluka, para mayat yang sudah mati ingin mengganggunya. Kemudian Ustadz Bagas meminta para santri untuk berdoa bersama. Satrio yang masih berusaha menyelamatkan Anissa berhasil mendobrak pintu kamar Ridwan. Kemudian mereka bertarung dan Satrio berhasil mengalahkan Ridwan dan memecahkan kendinya. Kemudian mereka berdua keluar dan menyaksikan bola api menuju ke kamar Ridwan, serta membakarnya hidup-hidup. Pak Kiai belum ditemukan, Nis. Semoga peristiwa ini tidak akan terjadi lagi.